Salam sejahtera untuk para pendidik di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Christina Indri Astuti SPD, guru kelas 5 di SD Negeri Singkar, Kabupaten Gunung Kidul. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi tentang pentingnya pengoptimalan penggunaan multimedia pembelajaran interaktif dalam memahami sistem organ pernafasan bagi siswa kelas 5. Ki Hajar Dewantara atau lebih dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia mendeskripsikan dasar pendidikan berhubungan kodrat kemerdekaan anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan harus relevan dengan kehidupan dan kebutuhan zaman. Beliau menginginkan agar pendidikan tidak hanya fokus pada pengetahuan akademis, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia nyata. Oleh sebab itu, pendidik harus berupaya untuk mengelola diri sesuai perkembangan zaman siswa, termasuk menyesuaikan konten dan media pembelajaran yang kekinian agar disukai oleh siswa. Saya menyadari bahwa pemahaman yang baik tentang sistem organ pernafasan sangat penting bagi kesehatan dan pertumbuhan siswa. Namun, juga memahami bahwa pembelajaran dapat menjadi lebih menyenangkan dan efektif ketika disajikan secara interaktif dan menarik. Oleh karena itu, MPI ini untuk membuat proses pembelajaran tentang sistem organ pernafasan menjadi lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami, dilengkapi dengan gambar, audio, video, dan animasi untuk membantu siswa memahami konsep dasar sistem organ pernafasan. Saya yakin bahwa dengan menggunakan MPI ini, siswa kelas 5 akan memiliki pengalaman pembelajaran yang lebih menyenangkan dan mendalam tentang sistem organ pernafasan. Mari kita mulai menyelami petualangan mengeksplorasi sistem organ pernafasan dengan MPI ini. Pembuatan multimedia pembelajaran interaktif dengan materi sistem pernafasan ini dibuat dengan menggunakan aplikasi Canva. Pada saat presentasi dijalankan dengan klik tampilkan, akan muncul tampilan awal sebagai berikut. Pada slide ini akan tersedia tombol-tombol navigator yang ketika diklik akan menuju ke halaman yang diinginkan. Pada saat siswa melakukan klik pada Start, maka akan tampil slide atau halaman menu. Masing-masing tombol dapat menampilkan halaman yang ingin ditampilkan. Ketika siswa memilih menu tujuan pembelajaran, maka akan tampil halaman yang sesuai. Tombol Home yang ada pada pojok bawah halaman berfungsi untuk kembali ke halaman menu. Siswa yang mengklik menu materi akan muncul 4 materi pada tampilan. Pada menu materi, siswa dapat memilih materi mana yang akan dipelajari terlebih dahulu. Di menu materi ini tersedia 4 tombol, yaitu bernafas, gangguan pernafasan, kemudian cara menjaga organ pernafasan, dan organ pernafasan. Misalnya siswa mengeklik bernafas, maka nanti akan muncul uraian materinya. Di sini ada gambar seorang anak, kemudian dilengkapi dengan uraian materi. Bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen dan lingkungan hidup yang ada di sekitarnya. Kemudian siswa dapat mengeklik menu lain karena MP ini juga dilengkapi dengan kuis. Saat siswa memilih menu kuis akan muncul 5 pertanyaan kuis. Selanjutnya di menu-menu kuis ini akan tersedia 5 bubble yang di dalamnya ada soal yang berkaitan dengan organ pernafasan. Misalnya ini ada fungsi proses pernafasan bagi tubuh adalah sebagai berikut, kecuali nanti siswa akan memilih dan kemudian kalau jawabannya benar akan muncul background yang sesuai. Kemudian siswa juga dapat mencoba kembali menggunakan bubble yang lain, dan nanti jika jawabannya salah nanti akan muncul background yang berbeda. Jadi siswa dapat membedakan ketika siswa itu salah akan muncul background yang berbeda. Kemudian
akan kembali ke tampilan yang lain, yaitu adalah reference. Di sini akan muncul referensi yang sudah saya pilih ketika saya membuat multimedia ini. Dan yang terakhir adalah profil pengembang. MP ini dibuat oleh saya sendiri, Kristina Indri Astuti SPD, guru kelas 5 SD Negeri Singkar, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut adalah contoh pemanfaatan multimedia interaktif dalam pembelajaran. Ketika siswa menggunakannya, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh. Adalah yang pertama, meningkatkan keterlibatan dan motivasi. Karena menawarkan pengalaman belajar yang menarik dan efektif, yang memanfaatkan elemen visual, audio, dan animasi, serta juga dapat meningkatkan minat siswa dan mengaktifkan keterlibatan mereka di dalam pembelajaran. Hal ini tentunya dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan membantu menjaga perhatian mereka selama proses pembelajaran. Yang kedua adalah menyesuaikan pembelajaran dengan gaya belajar, karena siswa memiliki gaya belajar yang berbeda dan dapat disesuaikan dengan berbagai gaya belajar dan preferensi siswa. Misalnya siswa yang lebih visual dapat mendapatkan manfaat dari gambar yang disajikan dalam multimedia, sementara siswa auditori dapat mendengarkan audio yang disediakan. Dengan demikian, multimedia interaktif ini dapat membantu memenuhi kebutuhan beragam siswa dan membuat pembelajaran lebih efektif. Yang terakhir, pembelajaran mandiri dan kemampuan pemecahan masalah, karena memungkinkan siswa belajar secara mandiri dan dalam ritme mereka sendiri. Siswa dapat mengontrol kecepatan dan urutan pembelajaran mana yang ingin dijelajahi terlebih dahulu, yang menarik minat mereka, dan mengatasi tantangan yang diberikan. Ini mengembangkan kemandirian belajar dan kemampuan pemecahan masalah siswa. Dengan manfaat-manfaat ini, penggunaan multimedia interaktif dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran, serta memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Demikianlah pemaparan penggunaan multimedia pembelajaran interaktif yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam hebat, Guru Indonesia.